laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak saya beratkan, atau sekiranya saya tidak beratkan, ala ummati, kepada umatku, ummati kepada umatku. Ingat baik-baik, syakka yashukku fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam wa asdaqahu kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ya, kita buka babul wudu. Coba buka babul wudu. Lihat di belakang, babul wudu. Yang punya kitab Bulughul Maram halaman 18. Dicatat aja ya, yang tidak punya dicatat-catat. Ya, nanti saya tanya nanti pertemuan ketiga apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya. Babul wudu, bab tentang wudu. Bab itu apa artinya babun? Pintu. Nah, ini sudah masuk bahasa Indonesia, bab 1, bab 2, bab 3, ya kan? Sudah masuk bahasa Indonesia. Ya, babul wudu. Nah, al-wudu berasal dari kata al-wadha'ah, ya. Al-wudu berasal kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah artinya an-nadhafah. Apa artinya an-nadhafah? Ya, kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Jadi kalau ditanya apa artinya wudu dari segi bahasanya? Nah, dari segi bahasanya al-wadha'ah atau an-nadhafah, yaitu kebersihan. Al-wudu'u, wawnya dhamma atau fathah? Dhamma di wudu'u. Nah, ada juga namanya al-wadu'u pakai fathah, wa, bukan wu. Nah, kalau al-wadu'u artinya adalah air yang dipakai berwudu. Air yang dipakai berwudu bahasa Arabnya al-wadu'u. Jadi kalau kita dalam bercakap bahasa Arab, uridul wadu'u, uridu al-wadu'u, artinya apa? Saya mau air untuk berwudu. Kalau kita begini, uridul ma', saya mau air. Tidak semua air dipakai berwudu, betul tidak? Apakah semua air dipakai berwudu? Air teh, air kopi, air kelapa. Mungkin ada air minum, ya. Banyak air sumur, air laut. Tetapi yang namanya al-wadu, orang sudah paham, dia pengen air untuk berwudu. Jadi airnya khusus, air khusus. Tidak semua air bisa dipakai berwudu. Nah, air laut boleh dipakai berwudu, boleh. Air sungai
Air sumur, air hujan, air embun. Boleh. Air embun, tahu embun? Apa itu? Air di pagi hari, terus di daun-daunan itu ada air kan? Itu namanya air embun. Kita ambil handuk, dibasahi atau apa itu yang bisa sapu tangan atau tisu, masuk air di tisu. Dikala tidak ada air, ini tidak ada air, tapi ada air embun. Itu diambil tisu, diambilnya itu kita di pohon-pohon. Akhirnya air itu masuk di tisu, diperas, berwudu, dipakai berwudu. Itu boleh dipakai berwudu. Jadi sudah tahu bedanya al-wudu dengan al-wudu. Al-wudu bahasa syariatnya air yang adalah kebersihan tadi kan bahasa, tetapi secara istilah wudu itu adalah berniat dulu atau baca bismillah, kemudian cuci tangan, kedua tangannya, apalagi berkumur-kumur, ya kan? Ya, kemudian apalagi cuci hidungnya dan seterusnya. Itu namanya wudu, al-wudu. Ya. Di sini ulama kita mengatakan isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah. Al-wudu pakai waw, adalah menggunakan air bersih untuk 4 anggota badan. Untuk 4 anggota badan. Apa itu 4 anggota badan? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Mencuci muka, apalagi tangan sampai siku. Berapa mi? Membasuh kepala, terus kaki. Berapa itu? 4. Iya, faksulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa namanya itu? Al-wudu'u, pakai waw u. Tapi al-wadu air yang dipakai baru wudu. Ini sudah tahu semua berwudu nih. Sudah tahu semua ini? Oke, kita ambil satu hadis pertama tentang wudu. Nanti kita bagaimana cara berwudu kita akan praktikkan nanti. An Abi Hurairah. Sudah lihat hadisnya? Ya. Hadis pertama tentang wudu. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Diterjemahkan di atasnya dari Abu Hurairah an Abi. Kenapa pakai Abi? Karena ada an, ya, huruf jar namanya. Nah, kalau tidak ada annya jadi Abu Hurairah. Karena ada an jadi an Abi, tidak boleh an Abu, ya, aba, abi, abu, aba, gitu ya. An Abi, an aba, an abu, 3 saja. An abu, an aba, an abi. Yang benar di situ an abi. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridai. Nah, ridha, semoga Allah meridainya. Itu doa radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Jadi dibawanya sallallahu alaihi wasallam adalah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabatnya tidak boleh sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak boleh Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nabi biasa, nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihi salam, Jibril alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi derajatnya dari seluruh para nabi.
lebih tinggi derajatnya dari seluruh para malaikat. Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Jibril. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu, semoga Allah, ya Allah bersalawat, Allah menyelamatkan. Ya, sallallahu, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad dan menyelamatkannya. Wasallam. Nah, kalau sahabatnya radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya. Nah, ridho itu adalah di atasnya rahmat dan ampunan Allah. Rahmat, ampunan, di atasnya apa? Ridho tertinggi. Ya, kita butuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh sahabat Nabi dikatakan radhiyallahu. Nah, kalau Ali, Imam Ali, sepupunya Rasulullah radhiyallahu anhu, atau ada yang lain? Imam Ali, apa? Karramallahu wajhahu. Jadi Imam Ali karramallahu wajhahu. Ali bin Abi Thalib, Ali karramallahu wajhahu. Ya, kalau dikatakan radhiyallahu anhu enggak apa-apa, tapi ada istilah lain untuk Ali, berbeda dengan sahabat Nabi yang lain. Ali karramallahu wajhahu, apa artinya? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa Imam Ali beda istilahnya? Siapa yang kasih istilah itu? Nabi Muhammad. Jadi karramallahu wajhahu, Rasulullah yang kasih nama, istilah untuk beliau. Jadi ada sallallahu alaihi wasallam, ada alaihi salam, ada radhiyallahu anhu, ada karramallahu wajhahu. Semoga Allah memberikan kemuliaan. Kenapa? Karena dua sebab, karena dua alasan. Imam Ali diberi gelar itu karena dua alasan. Alasan pertama, karena tidak pernah melihat anunya. Ngerti anunya? Tidak pernah melihat anunya. Kalau kita tiap hari, itu Imam Ali anunya saja enggak pernah lihat, enggak mau begini, apalagi anunya orang. Itu satu, makanya dimuliakan wajahnya oleh Allah. Yang kedua adalah saya bisa jawab. Apa sebab kedua? Santriwati. Karena karena Imam Ali dari kecilnya tidak pernah menyembah berhala. Betul? Langsung masuk Islam. Salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah menyembah berhala adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Umar pernah, Abu Bakar pernah, Khadijah pernah. Siapa lagi? Imam Ali tidak pernah. Kan masih kecil ya, langsung masuk Islam, enggak pernah menyembah berhala. Makanya Nabi kasih gelar karramallahu wajhah. Itu hebatnya dia, Imam Ali. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ikut, Allahumma salli wa sallim alaihi, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut. Jadi setiap kali kita menyebut nama beliau langsung Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pendeknya. Siapa yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad,
maka Allah selalu berselawat juga kepadanya. Allah juga berselawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Jadi kalau mau dapat rezeki banyak, dapat diberi taufik oleh Allah, dapat pertolongan, bagus nilainya, sehat badannya, banyak berselawat. Kita merasa galau, merasa berselawat, selesai. Kita merasa takut, jalan sendiri, berdomba-domba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung Allah juga berselawat kepadanya 10 kali. Sekali saja. Jadi kalau mau kita selamat dari berbagai bahaya, banyak selawat. Apa yang kita cari? Mau baca apa? Enggak ada yang paling bagus selawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, kamu juga harus berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah berselawat, Nabi, malaikat berselawat. Kamu tidak berselawat, siapa kau? Para malaikat di langit berselawat semua, bahkan di atasnya malaikat Allah berselawat. Kamu kapan berselawat? Gitu ya. Annahu qala, sesungguhnya qala, beliau bersabda. Qala, berkata. Jadi tulis saja di atasnya, sesungguhnya ia berkata atau ia bersabda. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak boleh disamakan orang lain Muhammad Abdullah berkata, Nabi Muhammad bersabda. Allah jangan bilang Allah berkata. Allah kurang terhormat. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, si bacok berkata. Itu ya. Laula an asyqa ala ummati, laula, sekiranya tidak, sekiranya, laula, sekiranya tidak, an asyqa, memberatkan, sekiranya tidak memberatkan, an asyqa, memberatkan. Asyqa dari kata masyaqqa. Indi masyaqqa, saya punya agak berat kehidupan. Indi masyaqqa fil hayat, saya punya yang merasa berat memikul kehidupan. Laula an asyqa, sekiranya tidak memberatkan. Asyqa ini fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari? Mudhari'. Apa tandanya mudhari'? Apa tandanya kenapa mudhari'? Karena asalnya kan syakka yashukku, yashukku, huwa yashukku, ana asyukku. Kenapa dibaca ka, asyukka? Karena ada nasab, pakai an. Karena ada an, maka dibaca an asyukka. Tidak boleh an asyukku. Pintar, bagus. An asyukka. Jadi kalau tidak ada barisnya bisa kita baca. Itu namanya bahasa kita kuning. Tidak ada barisnya, tapi kita bisa membacanya. Kenapa? Karena belajar nahwu saraf. Iya, kayaknya sebelah sana pintar-pintar. Iya, santri-santri kayaknya, santriwati kayaknya rajin-rajin. Tuh, suaranya tahu. Kenapa diam kalian? Laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak saya beratkan, atau sekiranya saya tidak beratkan, ala ummati, kepada umatku, ummati kepada umatku.
Ingat baik-baik. Syakka yashukku fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il apa itu? Fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il lazim. Apa tanda fi'il lazim? Jadi an asyukka ala harus ada pakai ala. Jadi pasangannya syakka yashukku adalah ala. Nanti maka disebut fi'il apa? Lazim. Fi'il lazim. Kenapa? Karena butuh huruf jar. Tapi kalau darabtu Zaidan, fi'il apa namanya? Muta'an, tidak ada huruf jarnya, tidak ada huruf jar. Jadi semua fi'il yang ada huruf jarnya disebut fi'il lazim. Nah, pasangannya syakka adalah ala, bukan fi. Tidak boleh bilang asyukka fi, salah. Bi, salah. Ngerti? Tidak boleh pakai fi, tidak boleh pakai bi, tidak boleh pakai min. An asyukka min ummati, salah. Harus pakai ala. Jadi yang susah bahasa Arab itu huruf jarnya. Kalau kalian sudah kuasai huruf jarnya bahasa Arab, jago sekali mako. Ragibtu fi, ragibtu an. Itu pasangannya. Jadi kalau kalian melihat fiil, kamu harus perhatikan apa ada huruf jar sesudahnya. Hafal itu baik-baik, harus dihafal. Jadi yashukku pasangannya ala, tidak boleh huruf jar yang lain. Mengerti? Jadi kalau kamu menulis surat ana asyukku fi nafsi, salah. Asyukku ala nafs, saya memberatkan diriku, aku beratkan diriku. Asyukku ala nafsi, tidak boleh asyukku fi nafsi, salah. Jadi hafal itu. Kalau baca kitab, baca hadis, pasangannya syukku adalah ala. Nah, ini dia. Laula an asyukka ala ummati, sekiranya saya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak. La itu artinya apa? Sungguh. Jadi la taukid namanya. La penegas. Ini kalian panas ya, kepanasan ya. Kalau saya merasa ada kipas angin di belakang saya. Oh iya, betul ada. Dan nanti kita berdoa ya, semoga ber-AC semua nanti tempat kita. Kita doakan Pak Kiai bagi rezeki ya, semuanya tertidur karena AC. Kok amin, tertidur karena AC. La amartuhum bisiwaki, sungguh saya perintahkan mereka bersiwak. Sungguh aku perintahkan mereka bersiwak. Ya, la amartuhum, tu apa namanya tu? Saya ya. Sungguh aku perintahkan mereka bersiwak. Ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Apa maksudnya hadis ini? Jadi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir mewajibkan kepada kita gosok gigi setiap mau salat. Berapa kali salat? 5 kali. Berarti gosok gigi 5 kali dalam sehari. Berapa odol habis? Ada yang tidak pernah gosok gigi sehari di sini? Ketahuan nih. Ada? Seminggu tidak gosok gigi? Ya, jangan coba-coba ya. Jadi kita adalah orang Islam yang pertama-tama mengamalkan kebersihan. Kebersihan pertama kita
bersihkan mulut, gigi dibersihkan. Artinya mulut kita dibersihkan, lidahnya digosok, giginya digosok. Kenapa? Karena sumbernya makanan. Nah, kalau sumbernya makanan, ada di situ bawang, ada bawang putih, bawang merah, ada jalan kotek masuk, ada kondro, ada coto, terus tidak gosok gigi, kira-kira tidak pusing itu orang. Kalau berdiri di hadapan, assalamualaikum, bau nih, assalamualaikum, pergi ke masjid, salat berjamaah, tidak gosok gigi, assalam, bau nih. Ada begitu. Jadi kalau kita ke masjid, tahu diri, ya cium-cium dulu mulutmu, bagus sih. Baru pergi ke masjid, pusing langsung kepalanya. Pergi cepat gosok gigi. Kenapa? Karena kau siksa nanti orang. Karena kita salat berjamaah. Apalagi habis makan apa? Yang ada bawang, bigan doang. Ya, makan bawang. Nah, itu sebabnya kenapa Nabi hampir mewajibkan umatnya gosok gigi setiap kali mau salat. Karena yang pertama-tama yang kita hadapi adalah Allah. Betul? Kata Nabi, orang salat itu yunadi rabbahu. Orang salat itu bercakap-cakap dengan Tuhannya. Makanya ini dulu harus kita bersihkan. Kenapa? Karena ayat-ayat yang kita baca, alhamdulillah, surah sesudahnya itu membutuhkan kebersihan lidah, kebersihan mulut, kebersihan gigi, baru kita baca, ya kan? Baru jamaah sebelah kiri kanan kita, bagaimana rasanya itu kalau mulut bau, ditambah keteknya, dua keteknya bau, mulutnya bau. Pokoknya langsung keluarkan dari masjid. Tidak ada bisa khusyuk salatnya. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim tahu. Yang di sampingnya belum memberi salam itu. Memberi salam. Kan belum. Nabi SAW kalau datang ke rumahnya, Aisyah itu sudah tahu Nabi Muhammad mau datang, langsung gosok gigi. Aisyah tidak mau mulutnya ada bau mulut di hadapan Rasulullah. Dia pengen harum mulutnya di hadapan Rasulullah. Apalagi kalau kita punya suami, ya kita punya suami bertambah gosok giginya itu. Oh, suamiku mau datang, gosok gigi cepat. Itu Aisyah, istrinya Rasulullah. Oh, suamiku mau datang, gosok gigi. Kenapa? Jangan sampai datang suami kita, halo papa. Kata suaminya, sana sini, sana kok. Kan ada suami itu pas dia masuk rumah langsung dipeluk istrinya. Apa sayang? Halo mami. Belum gosok gigi. Halo. Jadi kita pengen pelukannya suami, tapi tidak ada bau-bau. Jadi bau keteknya sudah nggak ada, bau mulutnya nggak ada. Datang suaminya, halo sayang, langsung jemput, halo papi, lompat sama apa? Bahagia tidak? Bahagia. Padahal masalah kecilnya itu, masalah gosok gigi. Coba tidak gosok gigi, halo sayang, ambil bantal sana pergi. Enggak mau, apa bau apa sayang, gosok gigi. Itu sekarung itu odor sebeli. Jadi ya, ini penting sekali gosok gigi, apalagi ada acara-acara dan sebagainya. Jadi hebatnya Islam itu, ya selalu perhatikan kebersihan gigi. Siapa yang pernah kena sakit gigi di sini? Angkat tangan. Wih.
Itu datang dengan sendirinya atau karena kurang gosok gigi? Nggak mungkin datang sendiri. Kita sendiri penyebabnya. Bagaimana rasanya orang kena sakit gigi itu? Sakit kan? Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya pengennya sakitnya. Jadi mulai sekarang perhatikan. Jadi Nabi di sini hampir mewajibkan kita bersiwak. Jadi sebelum kita berwudu, kita gosok gigi dulu. Nah, kalau nggak ada gosok gigi pakai jari, ya kumur-kumur baik. Ambil odol, tidak gosok gigi, pakai jari-jari saja. Pokoknya bagaimana caranya? Ya, kemana pun kita pergi musafir, ingat gosok gigi harus dibawa. Nah, kalau di zamannya Nabi pakai apa? Pakai kayu siwak namanya. Banyak dijual itu depan masjid sekarang. Di depan markas, di mana banyak dijual kayu siwak. Itulah dipakai di zaman Nabi. Dan ternyata kayu siwak itu lebih kuat membunuh kuman-kuman daripada odol. Dan itu makanya kalau kita pergi ke Arab Saudi, orang-orang Arab di sana itu pakai siwak sebelum salat, gosok gigi, taruh di kantong, Allah Akbar. Tapi kita kan jijik lihatnya. Iya. Kayu ini taruh di kantong lah. Allah Akbar. Nah, tapi orang yang pakai kayu siwak setiap mau salat itu karena sudah terbiasa, ya. Bukan hanya pada saat mau salat pakai siwak, di luar masjid pakai. Akhirnya giginya mengkilat, bersih, sampai gusinya itu enak dilihat, ya merah-merah jambu. Kita hitam giginya, hitam gusinya, ya. Jadi cantik giginya orang, jadi sering. Tapi kalau tidak sering pakai siwak, terus pakai siwak, bau itu kayunya itu karena tidak sering. Mungkin ada di situ teh giginya melekat di siwaknya itu. Ngerti ya? Apalagi merokok lagi, hitam bibirnya, hitam gusinya, jarang baunya orang. Jadi kita ini, apalagi kalau kita ini berkeluarga, kecuali kalau hidup sendiri di hutan kayak Tarzan. Hadis ini harus diamalkan. Tidak ada lagi di antara kalian mau tidur nggak gosok gigi, bangun dari tidur langsung ke kelas nggak gosok gigi. Kau siksa orang, kau juga dapat apanya, penyakitnya. Kita sama-sama mengamalkan ini. Kalau sudah terbiasa nih, tidak enak kita tidur kalau tidak gosok gigi. Tidak enak kita kalau kita pergi salat subuh tidak gosok gigi dulu. Apalagi imam masjid nggak gosok gigi. Ustaz tidak gosok gigi, semua di depannya begini. Coba lihat itu mic cum-cum itu. Saya pernah imam masjid, ini mic ini, ya Allah baunya. Kau mau menjauh tidak ada suara, dekat bau terpasti tahan-tahan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wah, semprot-semprot sedikit itu. Mungkin tukang azannya itu jarang gosok gigi. Allahu Akbar, Allah. Ganti, selalu diganti ini. Ya, saya cium dulu. Enggak Ji, bagus. Jadi saya minta saran kepada anakku semuanya, ya, kesadarannya untuk apa? Untuk gosok gigi. Bagaimana caranya nih? Kesadarannya? Atau begini saja, ada yang bisik, Pak Ustaz, itu temanku tidak gosok gigi, mau suruh berdiri di sini. Tapi jangan bilang kalau kau yang sampaikan sama saya.
Ya, saya pengen kentara aja itu mukanya itu yang sering gosok gigi, berseri-seri. Kalau perempuan bercahaya bagaikan bulan purnama, ya, bagaikan bulan purnama duduk menyinari santri-santri di hadapan, ya, kayak bulan purnama. Gosok giginya bagus. Kalau boleh gosok giginya bengkok-bengkok, ganti, ya. Ini nomor 1 gosok gigi. Ya, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu rasulillah. Allahumma iftah alayhi futuhal arifin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir wa tu'assir kama yassartahu ala katsirin min ibadik wa qina fadika man sibak. Wa sallallahu sallam alaihi wa rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu